Oke, selamat pagi semua kepada anak-anak Bapak yang tercinta dan yang pasti Bapak banggakan. Oke, kembali lagi di video pembelajaran pada hari ini. Kita belajar yang namanya pembelajaran learning atau pembelajaran jarak jauh. Ini diakibatkan karena adanya musibah yang menghampiri di negara kita, yaitu virus COVID-19 atau virus corona ya. Jadi sehingga kita melakukan pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran learning namanya. Oke, di video kali ini kita akan mempelajari yang namanya suku banyak. Ya, suku banyak ya. Suku banyak. Suku banyak ya. Kalau di Indonesia kita ini jelas sukunya sangat banyak ya. Ada suku Batak, suku Jawa, suku Mandailing dan yang lainnya. Tetapi pada pembelajaran matematika, pengertian daripada suku banyak adalah, kita bisa bilang, orang mengatakan suku banyak atau banyak. Satu belum dikatakan banyak, dua sudah dikatakan banyak. Dua pada suatu fungsi dinamakan yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat atau x pangkat 2 atau derajat 2 bisa dikatakan juga suku banyak dan bisa juga tidak dikatakan suku banyak. Jadi suku banyak bisa diartikan yang memiliki derajat lebih daripada 2. Misalnya 2, 3 sampai dengan positif tak hingga. Kalau negatif perpangkatannya dia bukan suatu fungsi banyak ya, atau polinominal. Ini bisa dikatakan juga polinom ya, polinom juga ya, polinom. Jadi sebelum kita memasuki materi daripada suku banyak ini, Bapak singgung dulu materi yang menyangkut daripada suku banyak ini. Yaitu apa? Materi prasyaratnya kita buat sini. Materi prasyarat ya. Prasyarat. Ini kita ambil daripada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat berarti perpangkatan 2. Oke, fungsi kuadrat yang dinamakan suatu fungsi adalah fungsi pangkat 1, bisa juga dikatakan fungsi ya, atau dikenal dengan fungsi linear. Fungsi adalah yang membuat suatu variabel atau beberapa variabel dengan konstantanya. Jadi kita ambil fungsi kuadrat. Bentuk umum daripada fungsi kuadrat adalah fx sama dengan, kalau dikatakan sama dengan berarti persamaan. Persamaan fungsi kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Inilah dikatakan persamaan fungsi kuadrat. Supaya kita mengetahui yang mana namanya koefisien, variabel-variabel, konstanta dengan suku-suku. Oke, kata kunci untuk mengetahui suku pertama, suku kedua, sampai dengan suku ke-n adalah tanda atau operasional pada matematika tambah atau kurang. Nah, kalau kurang juga bisa ya membedakan antara suku satu dengan suku yang lainnya. Oke, di sini dia sudah dapat dia ax kuadrat tambah bx tambah c. Kalau kita hitung ada 3 suku ya. Suku pada x kuadrat, suku pada x, dan suku pada x pangkat 0 atau langsung aja konstanta. Oke, kita ambil contohnya ya, yang menggunakan fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat ini. Misalnya kita ambil x kuadrat, oke, dikurang, kita ambillah dia dikurang 5x. Nah, kurang 5x ditambah 4 sama dengan 0. Ini kita ambil ya. Oke. Di sini ada 3 suku ya.
suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Kita tuliskan suku pertamanya adalah X kuadrat. Oke. Suku keduanya mana? Ini dia. Apa itu? Suku keduanya min 5X ya. Suku pertamanya X kuadrat, suku keduanya min 5X, dan suku ketiga kita lihat di sini, suku ketiganya tidak memuat suatu variabel. Itu variabel apa? Variabel X. Maka suku ketiga bisa juga ditulis dengan konstanta. Ya, di sini ya. Atau konstanta. Konstanta suku ketiganya adalah 4. Oke. Dapat suku ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Ini bagian yang pertamanya. Oke. Di sini tadi kita sudah menyinggung yang namanya koefisien. Mana-mana saja yang menyangkut atau yang bernilai koefisiennya pada sampel ini atau contoh yang kita ambil, koefisiennya. Oke. Kita tuliskan di sini koefisien pada. Oke. Pada mana? Suku pertama. Oke, koefisien pada suku pertama. Berapa nilainya? Koefisiennya. Koefisien, ingat ya, koefisien artinya suatu angka yang berada pada samping atau dekat si variabel tersebut. Oke, di sini tidak ada dituliskan. Maka di sini bisa langsung dikatakan koefisiennya adalah 1 ya. 1. Nah, tidak mungkin kalau 1 itu jarang ditulis ya. Bisa juga kita bacakan 1x kuadrat. Nah, bisa ya. 1. Oke, suku keduanya koefisiennya berapa? Min 5. Ingat, min ini tetap ditulis ya. Kalau dia di depan mulut daripada suatu koefisiennya ditulis ya. Negatif jelas ditulis. Tetapi kalau positif tidak perlu ya. Maka di sini ditulis negatif 5. Oke. Dan yang terakhir, suku ketiga, karena di sini langsung angka, maka kita haruskan aja ya di sini konstanta ya. Konstanta sama dengan 4. Oke? Nah, Bapak, jadi kita sudah mengetahui yang mana namanya variabel, yang mana namanya koefisien-koefisien yang memuat si variabel tersebut, dan yang terakhir adalah konstanta. Oke, bisa ya? Koefisien sudah, suku-sukunya sudah. Yang terakhir daripada materi prasyarat ini, sebelum kita memasuki ke suku banyaknya, apa itu? Yang bisa atau penyebab terjadi ini, penyebab terjadi daripada si persamaan kuadrat atau fungsi ini. Oke, misalnya gini, kita sakit, jelas ada penyebabnya ya. Apa yang menyebabkan kita sakit? Oke, atau yang mengandung daripada ini. Oke, kue terjadi. Dari sini ada bagian-bagian daripada pembuatan kue. Apa saja dia kan? Lebih dari 1. Oke, ini X kuadrat. Berarti faktor-faktor atau penyebab si fungsi kuadrat ini terjadi ada 2. Karena dia pangkat 2. Pangkat 2 ya. Oke, kita tuliskan kembali, yaitu X kuadrat dikurang 5X tambah 4 sama dengan 0. Oke, ini ya. Oke, anak-anak Bapak, di sini sudah X kuadrat dikurang 5X tambah 4. Faktor yang membuat ini terjadi apa? Atau dikenal juga yang namanya akar-akar. Akar-akar X pada X kuadrat dikurang 5X tambah 4 ini berapa? Oke, akar-akarnya. Misalnya X, di sini kan variabelnya X. Kita ambil X sama dengan 0. Berapakah nilai X jika kita masukkan atau substitusi langsung pada persamaan ini, kita jumlahkan dan kita kurangkan, hasilnya 0. Oke, ya. Jadi untuk mencari ini tadi, faktor-faktornya banyak caranya. Yang pertama jelas,
Ketepatan ini pangkat 2 bisa, faktornya jelas 2 ya. Kalau dia misalnya pangkat n, kita nggak tahu ya, pangkat 5, agak susah. Maka bisa dikenal dengan namanya coba-coba atau try and error. Dengan apa? Dengan bilangan-bilangan. Bilangan caca bisa, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif pun boleh. Jadi langsung kita ambil plus minus. Plus minus 1, plus minus 2 sampai plus minus hingga. Oke, kita jumlahkan harus hasilnya 0. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran. Yang ketiga, dengan kuadrat sempurna. Gitu ya, kalau dia fungsi kuadrat ya. Yang terakhir, jika dia persamaan kuadrat bisa dengan rumus terakhir. Itu namanya rumus ABC, rumus ABC. Oke, kita gunakan karena ini pangkat 2 ke derajat 2, langsung aja pemfaktorannya atau penyebab ini terjadi dilakukan oleh 2 atau 2 faktor ya. Misalnya kita buat seperti ini. Nah, oke. Karena ini bentuk daripada perkalian, aljabar penyelesaian daripada kurung ini dikalikan dengan kurung ini, hasilnya ini gitu. Di sini x kuadrat. Oke, x kuadrat. Apa dikalikan dengan apa? Hasilnya x kuadrat. Tentu x dengan x. Nah, di sini x dengan x. Oke ya. X dikali x adalah x kuadrat. Sekarang konteksnya penyelesaian daripada ini. Oke. Di sini daripada konstanta c-nya kan 4. C-nya 4. Oke ya. Kita ambil c-nya 4. C4. C4 dari mana di sini ya bentuknya ya? Kita faktorkan 4 ini. Penyebab 4 ini si berapa aja? Bisa dia 4 dikali 1 ya. 4 dikali 1, 4. Oke, bisa juga dia negatif 4 dikali negatif 1 sama dengan 4 juga kan? Oke. Jadi setelah dikalikan hasilnya 4, di sini ada 5 dia. Penjumlahan atau si B-nya, B bernilai min 5. B bernilai min 5. Ini tadi kalau dia konstanta, dia merupakan perkalian. Kalau dia daripada koefisien pada si B ini atau pangkat satunya, ini adalah penjumlahan. Penjumlahan ya. Ibaratnya kalau kita jumlahkan dari sini ya dengan angka yang sama, ini kan 4 kali 1. Berarti sini 4 tambah 1 5. Oh, 5 ya. Sementara di sini negatif 5. Oke, di sini berapa? Kita ambil dengan ininya. Nah, berapa? Min 4 ditambah min 1. Oke. Min 4 tambah min 1 berapa? Min 5. Oke ya. Min 5. Jadi faktor daripada x kuadrat dikurang 5x tambah 4 adalah ini dia. 4 min 4 dengan min 1. Maka kita buat sini negatif 4 dan negatif 1. Misalnya kalau kita kalikan x dikali x, ini perkalian apa ya? Kalau Bapak katakan ini perkalian namanya perkalian SCTP. Supaya kita ingat selalu ya, ingat siaran SCTP. Perkalian SCTP atau perkalian silang namanya ya. Ini kali kemari, ini kali kemari. Mengapa perkalian SCTP mungkin bentuknya seperti lambang SCTP gitu ya. Oke, kita kalian coba ya. X dikali x, x kuadrat. X dikali min 1, min x. Min 4 dikali x, min 4x. Tadi ada min x. Min x dikurang 4x berapa nak? Min 5x. Oke ya. Min 4 dikali min 1 positif 4. Maka dari sini penyebab terjadinya x kuadrat dikurang 5x tambah 4 sama dengan 0 adalah x kurang 4 dan x kurang 1. Itu dia ya penyebabnya. Jadi untuk akar-akarnya apa itu? Akar-akarnya ya pembuat 0, pembuat fungsi 0. Oke. Kita ambil dari sini. Berarti akar-akarnya bisa dikatakan dengan
X kurang 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Kita ambil ini X1 ya. Dan satu lagi dari sini ya. X kurang 1 sama dengan 0. Maka X2-nya sama dengan 1. Ini akar-akarnya. Artinya, kalau kita substitusi langsung nilai 4 atau 1 ini terhadap persamaan awal atau persamaan kuadrat ini, pasti hasilnya sama dengan 0. Kita ambil salah satunya ya. Oke, kita ambil X1 sama dengan 4. Oh, terlalu banyak ya. Kita ambil aja X2 dengan 1. Gampang ya. Oh, 1 kuadrat pasti 1 ya. 1 dikuadratkan 1. 1 tambah 4, 5. Min 5 kali 1, min 5. Maka 5 kurang 5, 0. Benar. Maka di sini sudah jelas yang mana namanya faktor penyebab terjadi daripada fungsi kuadrat ini dan akar-akar. Akar-akar X atau dikenal juga dengan X pembuat 0. X pembuat 0 pada permasalahan ini. Oke, anak-anak Bapak sampai sini pasti bisa lah ya. Karena ini hanya materi persyarat. Kemarin kelas 10 sudah kita singgung ini. Oke, kita lanjutkan ke materi sesungguhnya. Pada kesempatan kali ini kita hanya membahas nanti pengertian daripada suku banyak, selanjutnya nilai daripada suku banyak ya. Suku banyak ini sering juga digunakan pada suatu perusahaan. Misalnya pembuatan sepatu, ini sering. Makanya anak-anak Bapak jangan mengatakan bahwa matematika itu tidak penting. Penting sekali, terkhusus pada kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah tertipu. Atau bisa juga yang namanya pandai matematika bisa membuat atau menaikkan jenjang karir kita juga ya. Karena di pabrik pun digunakan ini suku banyak. Misalnya pembuatan sepatu, pembuatan tas, ini digunakan ya fungsi suku banyaknya. Oke, kita karena materi persyarat sudah sebenarnya anak-anak Bapak sudah mengerti ya. Kita masukkan langsung ke materi selanjutnya yaitu suku banyaknya. Langsung ke suku banyaknya. Oke, materi persyarat sudah kita singgung mengenai suku banyak ini ya. Materi yang menyangkut daripada suku banyak ini. Sekarang kita masuk ke sesungguhnya daripada suku banyak ini. Ingat tadi, suku banyak pada materi ini yaitu derajatnya lebih daripada 2 atau di atas pangkat 2. Misalnya pangkat 3, pangkat 4 sampai pangkat n. Oke ya. Polinom tadi ya. Polinom atau dikenal polinomial. Oke, jadi di sini yang namanya suku banyak atau persamaan kuadrat tadi atau fungsi linear tadi memiliki namanya bentuk umum ya. Kita tulis ini bentuk umum daripada suku banyak ini. Bentuk umumnya itu apa? Min ya. Bentuk umumnya yaitu pangkat yang tertinggi dimulai. Pangkat tertinggi dikurangi 1 sampai dengan dia menuju yang namanya konstanta. Oke, kita ambil di sini bentuk umumnya atau Bapak tuliskan A0. Oke, A0 ini merupakan koefisien ya. Koefisien daripada pangkat tertingginya. Kita misalkan dia pangkat n. Oke, ditambah A. Ini kan koefisien pertama ya. Koefisien kedua pada pangkat kedua daripada n ini kita tulis n kurang 1. Oke itu ya. Tambah selanjutnya begitu. Oke, kita tambahkan dengan A n